Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel, Hendris Media. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi update video yang kemarin kita reaksi perihal video viral Gibran yang menangis kelaparan. Itu viral banget di medsos ya. Oh, yang nonton udah jutaan gitu ya. Tahu nggak sahabat Hendris bagaimana update terbarunya? Disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Hendris Media ini, jangan lupa ya support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Hendris semua. Oke, sahabat Hendris tahu nggak ya update terbarunya kalau TikToker yang memviralkan video Gibran yang nangis kelaparan di Bogor itu terancam dilaporkan atau dijebloskan ke penjara oleh oknum kades setempat. Apakah betul? Disimak sampai selesai ya. Ya, saya jujur aja kaget di sahabat Indonesia. Kemarin setelah reaksi video tersebut, itu tiba-tiba muncul ada video dari TikToker Ahmad Sauki 31 ini. Itu membuat video klarifikasi dan permintaan maaf gitu ya. Panjang permintaan maafnya, pokoknya sampai dia minta maaf. Katanya melanggar hukum, kemudian itu videonya dihapus, kemudian akun TikToknya juga dihapus. Setelah saya cek ternyata betul sahabat Hendris, itu akun TikToknya dihapus. Tahu nggak sahabat Hendris? Setelah viral tersebut, kemudian muncul ada dari orang kementerian Kemensos itu memberikan bantuan. Kabarnya juga Kemensos yang memberikan bantuan tersebut ditegur oleh pihak oknum desa, kenapa nggak minta izin lebih dahulu. Itu bajunya ngapa belum lalu mandi, belum ada mandi juga kamu ya? yang Ada baju lagi. ternyata yang memvideokan itu bukan yang memviralkan ini, TikToker yang memvideokan itu katanya itu salah seorang instalasi listrik PLN mungkin ya. Dia memvideokan ya, yang memviralkan Ahmad Sauki ini. Setelah video itu diunggah, ternyata Ahmad Sauki ini juga kabarnya itu ngajak Gibran ini makan di rumah makan lah ya, makan di rumah makan. Jadi bagus kan ya, jadi diajak makan nih anak ini ya, itu bagus banget ya kan. Tapi nggak taunya ternyata TikToker ini diancam guys, dijebloskan ke penjara. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah guys ya. Dan ini ada reaksi dari netizen ya, warga tentang video klarifikasi dan permintaan maaf dari Ahmad Sauki tersebut. Di sini cek kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sauki, dipanggil oleh. Halo, Assalamualaikum Meter. Itu tadi adalah potongan video Ahmad yang dia telah memviralkan seorang anak kecil dari daerah Bojonggede Bogor menangis kelaparan. Anak itu teriak, "Ma, aku mau makan, ma, aku lapar." Tetapi ibunya justru membentak ya, dengan mengatakan maknya nggak punya duit, makannya nanti kalau ayahnya pulang. Ini yang harus netizen kerahkan kekuatan kita. Pemerintah mulai dari daerah sampai pusat selalu maunya rakyatnya kelihatan subur-subur aja, kelihatan makmur-makmur saja, kelihatan baik-baik saja, sehingga orang-orang yang berani mengupload video ketika ada kemiskinan, ketika ada penyiksaan, atau ketika ada masyarakat yang nggak mampu tetapi terbengkalai oleh aparat setempat, kalau belum viral, belum dibantu, itu harus meminta maaf. Ini contohnya Ahmad. Aku yakin Ahmad itu hanya membacakan permintaan maaf tadi. Ahmad itu nggak salah. Di situ dikatakan dia melanggar ya. Mungkin yang dimaksud melanggar UU ITE karena nggak izin dulu sama keluarga untuk upload. Kalau izin dulu nggak bakalan boleh. Dan nggak bakalan ada masyarakat yang tahu bahwa di salah satu titik ya rakyat di sana, di rumah salah satu warga di Bojonggede itu ada anak yang segitu miskinnya ya, sampai minta makan itu harus nangis, harus teriak karena nggak kuat menahan lapar. Bahkan
Ahmad tadi mengatakan bahwa hal yang diupload itu tidak sebenarnya, padahal itu jelas-jelas rekaman. Kalau pemerintah terus bersikap seperti ini, nggak mau merefleksi dan nggak mau menintrospeksi, ya introspeksi itu penting ya, introspeksi itu. Jadi jangan sedikit-sedikit malu. Terus orang yang memberitakan bahwa ada saudaranya yang miskin, ada saudaranya yang butuh makan, itu harus minta maaf seolah-olah dia melakukan kejahatan ITE. Seolah-olah dia melakukan kejahatan ITE. Padahal ketika video ini viral, akhirnya bantuan pun datang berbondong-bondong ke rumah anak kecil yang menangis kelaparan tadi. Gini amat sih negeriku. Kalau ketahuan ada yang miskin, kelaparan dan butuh makanan, harus diklarifikasi oleh orang yang memberitakan bahwa video itu tidak benar, bahwa dia itu melanggar undang-undang, dia itu minta maaf. Ini pasti yang keberatan itu RT, RW, kelurahan. Tadi disebutkan ya, kayak pemuka agama. Ini kondisi ya. Salam. Lama-lama masyarakat ini akan ketakutan ya menyampaikan berita apapun tentang saudara-saudara yang ada di sekitar lingkungannya. Pak RT, Pak RT nggak usah malu, Pak RW juga nggak usah malu. Anda harusnya bersyukur. Mungkin Anda nggak sempet ya berkeliling mengontrol warga Anda. Ini ada yang bantu Ahmad tadi. Ya kalaupun misalnya Anda membantu kan paling sekedarnya yang Anda beri ya. Mungkin minta juga ke masyarakat. Tapi kalau viral bantuan itu jadi banyak. Termasuk si ibu anak ini katanya ketika didatangi oleh ada ya yang membawa anak ini belanja ke minimarket, ke restoran, si ibunya tuh nggak ada pergi. Bisa jadi mungkin ibunya juga malu. Ibu nggak usah malu. Kalau emang kondisi ibu miskin, ibu nggak usah malu. Kalau memang kondisi ibu membutuhkan, ibu enggak usah malu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ibu, kalau ibu butuh dibantu, ibu nggak usah malu, ibu nggak usah pergi, ibu hadapi aja orang-orang yang bersimpati kepada ibu. Percayalah, mungkin di lingkungan ibu sedikit yang bersimpati, tapi di luar sana banyak. Tapi emang banyak banget ya kejadian kalau orang-orang yang butuh bantuan, terutama mereka yang fakir miskin gitu, kalau udah viral kan banyak bantuan tuh dari jauh gitu ya. Mungkin dari selebgram, dari para sultan, dari para dermawan. Baru tuh yang di sekitar lingkungan dia turun membantu. Padahal sejak awal mungkin menjadi bagian mereka kan. Nah, sekarang untuk pemerintah. Anak-anak ini kan sebetulnya harus dipelihara oleh negara ya. Kita miris banget ya. Ini anak-anak miskin dipertontonkan setiap hari. Anak-anak yang trauma secara psikis itu juga setiap hari muncul lewat di berita ya. Kita lihat nih kemarin itu ada 2 anak yang berduka karena ibunya nafasnya dirampas oleh ayahnya di Cimahi. Ada anak di Bandung sama 2 anak yang ibunya nafasnya dirampas oleh rekan kerjanya. Kemarin ada 2 anak di Manado. Yang satu bayi, yang satu balita ya. Nah, yang satu udah usia 6 tahun yang melihat dengan langsung ibunya dieksekusi oleh ayahnya di depan mata. Nah, bagaimana mengharapkan para generasi muda ke depan, anak-anak bangsa ini bisa membawa negara ini dari kesulitan, terutama ya misalnya kesulitan akan hutang yang melilit negara kita, pembangunan yang tidak merata, pendidikan yang belum seharusnya dan sebagainya. Kalau ya derita-derita dan trauma-trauma ini banyak menimpa anak-anak kita. Maunya sih anak-anak bangsa ini dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh bahagia. Ya, bukan berarti dia diberi kebebasan untuk main, tidak. Mungkin dia ada batasnya. Ketika bermain dibahagiakan dalam bermain, ketika belajar bahagiakan dalam belajar, ketika beribadah dia pun harus berbahagia dalam beribadah. Baru ke depan itu yang namanya generasi emas itu bisa tercapai kalau belajarnya mereka bahagia, mencapai capaian pembelajaran. Begitupun
dia saat beribadah juga bermain, semua dilakukan dengan bahagia. Nah, karena anak-anak yang bahagia ini pasti dia akan memiliki kekuatan yang lebih panjang, lebih lama dan lebih kuat untuk belajar juga untuk beribadah, dan dia bisa betul-betul menghabiskan ya seperti apa masa bermain. Ini bermain bukan berarti Anda memikir anak-anak balita aja yang bermain di playground ya kan, karena orang-orang anak-anak remaja yang masih menempuh masa sekolah juga ada masanya ya, harus hiburan, harus bermain. Jadi memang mempersiapkan generasi emas bukan melulu dengan mengobrak-abrik kurikulum. Mempersiapkan generasi emas itu bukan melulu hanya memperhatikan misalnya dia pertumbuhannya harus begini. Ingatlah, jauh di luar itu semua ada satu, bagaimana kesehatan mental mereka, anak-anak Indonesia ini dijaga. Sekolah menjadi menyenangkan, ibadah menjadi menyenangkan ya, bermain juga menjadi menyenangkan. Dan ingat, pemerintah nggak usah malu kalau dijembreng di hadapan Anda sesuatu yang nggak kedeteksi oleh Anda. Mungkin bisa jadi pemerintah kelurahan di sana yang kelurahan di wilayah Bojonggede itu dia melakukan ya monitoring terhadap masyarakat, tapi bisa aja sih ada yang nggak kedeteksi sampai ada anak yang lapar minta makan. Bang Ahmad tetap semangat, Anda tidak salah. Netizen, bisa nggak sih Anda bantu kekuatan untuk menunjukkan bahwa Bang Ahmad yang memviralkan video anak yang lapar ini tidak salah. Terima kasih, selamat berpikir, bahagiakan, ceriakan anak Indonesia. Itu salah satu jalan juga untuk menuju generasi emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame-rame netizen itu ulik-ulik mencari informasi tentang kades tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian sahabat Henris? Setelah video viral ini, sekarang kan memang semua orang bebas ya merekam gitu ya. Ini kan kejadian di lingkungan gitu lah. Kan itu di luar gitu ya, direkam, lalu diviralkan. Banyak banget kan kejadian-kejadian seperti ini yang viralkan. Akhirnya yang sebelumnya itu viral petugas gitu ya. Itu nggak taunya yang meludah sembarangan viral akhirnya ya. Itu gimana menurut kalian sahabat Henris? Oke, itu saja video kali ini sahabat Henris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.